Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama mulai kebaktian online. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ibadah online ini. Berkatilah Bapa dengan kuasa-Mu supaya kami boleh merasakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kami boleh merasakan pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan mujizat-mujizat terjadi karena kami tahu di mana kami berbakti, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui apa yang kami lakukan melalui kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun jemaat dan saudara-saudara berada, semuanya sehat dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Kasih setia Tuhan, saudara-saudara, luar biasa bagi kita. Dia tak pernah mengalami akan perubahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap abadi dan kekal kepada untuk orang-orang yang percaya. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman itu akan menyucikan kepada kita, juga akan memberikan kekuatan yang baru. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya untuk kita semua, saudara sekalian. Ia selalu memelihara, menyertai, melindungi, dan akan menjaga umatnya. Ada amin, saudara sekalian? Saudara percaya kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Melalui kasih setia ini, saudara sekalian, maka kebaikan Tuhan dinyatakan. Berkat Tuhan kita terima dan membuat kita terpesona karena segala kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dijadikan biji mata Tuhan, spesial, umat yang spesial, anak-anak yang spesial di pemandangan mata daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau setiakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari kita nyanyikan kembali kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Katakan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Kami mau memuji Engkau, kami
mau menyembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Engkau yang menjadikan kami umat yang spesial, anak-anak-Mu. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Dengan apakah kami dapat membalas kasih setia-Mu? Haleluya. Hanya dengan puji dan sembah Kau Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Dengan apakah ku balas kasih setia-Mu kepada kami? Terima kasih untuk kasih setia daripada Tuhan yang kekal, tidak pernah berubah sedikit pun juga. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan saat ini akan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Marilah ya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan pembaharuan daripada Tuhan, supaya hidup kami boleh bertumbuh dan kami boleh semakin lama menjadi serupa dengan Engkau. Marilah Bapa, melalui kuasa daripada Roh Kudus Engkau akan bekerja. Pulihkan kehidupan kami. Mungkin kami membawa segala pergumulan kami, kesusahan hati kami.
Hanya Engkau yang dapat memulihkan Tuhan. Menghiburkan kami, memulihkan sukacita kami. Marilah Engkau sendiri yang akan mengerjakan mujizat-mujizat terjadi. Bila mana ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau dapat melakukan segala perkara. Kami mau menaruh iman kami kepada Engkau. Biarlah melalui firman Allah ini, maka kami boleh melihat bahwa Tuhan kami bekerja melalui Roh Kudus kepada setiap orang yang mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Akan hamba-Mu yang akan memberitakannya, kuduskan, sucikan, supaya boleh berlayak untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Memimpin seluruh jemaat untuk berjalan di jalan yang benar. Untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara tentang kasih setia Tuhan. Ya. Yang terdapat di dalam kitab Mazmur 36 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian firman Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saya ulangi, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Pemazmur mengatakan bahwa kasih setia Allah itu sangatlah berharga. Nah, kata berharga sebetulnya saudara sekalian dikenakan kepada logam mulia, yaitu emas dan juga batu permata. Apakah itu diamond, ruby, maupun sapphire yang memiliki nilai yang tinggi. Ada harganya. Sehingga kalau kita memiliki barang-barang tersebut, maka ketika kita membutuhkan uang, maka kita dapat menjualnya dan kita mendapatkan uang sebagai ganti barang-barang yang kita jual. Demikian berharga. Nah, kalau kita dikenakan kepada kasih setia Tuhan, berharga. Oleh karena kasih setia Tuhan itu sangat berguna bagi kita. Kasih setia daripada Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Maka itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sangatlah berharga. Tanpa kasih setia Tuhan, kita manusia yang berdosa tidak memiliki pengharapan. Kita manusia yang malang tidak memiliki pengharapan untuk masa depan kita. Namun, pemazmur mengatakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mengenai kasih setia daripada Allah. Dan kalau kita meneliti akan pengertian daripada kasih setia Allah,
yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu loving kindness. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kasih setia. Maka kasih setia ini memiliki dua pengertian, saudara sekalian. Pengertian yang pertama adalah Allah setia di dalam kasih-Nya. Itu yang pertama. Di dalam pengertian bahwa Ia selalu mengasihi. Tidak pernah berhenti mengasihi kita manusia. Secara umum. Dan secara khusus kita. Yang menjadi gerejanya. Kita yang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah itu mengasihi baik manusia secara umum maupun juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ini secara khusus. Nah, seringkali kalau kita melihat, mencari mengenai kasih setia di dalam dunia, kita tidak akan bisa mendapatkan, saudara sekalian. Manusia, saya katakan, tidak bisa setia di dalam kasih-Nya. Kita berbicara tentang rumah tangga. Dengan adanya perselingkuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa kasih manusia tidak setia. Kasih manusia mudah sekali mengalami perubahan. Mungkin sebelum menikah, maka kasihnya itu menggebu-gebu. Kasihnya itu luar biasa. Tetapi setelah pernikahan berjalan, di dalam kurun waktu bertahun-tahun, kasih itu sudah mulai pudar. Dan terjadilah ketika kasih itu menjadi pudar, perselingkuhan. Nah, ada sebuah keluarga, saudara sekalian. Di mana sang ayah sangat mengasihi akan anaknya lebih daripada anak-anak yang lain. Dan ini biasa. Orang yang memiliki beberapa anak, pasti ada satu yang spesial di matanya. Dia mengasihi anaknya luar biasa. Dan dia pernah mengatakan kepada pendetanya bahwa dia mengasihi anaknya sangat luar biasa. Namun, ketika anaknya tidak patuh kepadanya, dan saya tidak usah menceritakan ketidakpatuhan di dalam hal apa, maka kasih daripada Bapa berubah menjadi kebencian. Tidak dapat mengampuni sampai akhir hayatnya. Allah setia di dalam kasih-Nya, tidak seperti manusia. Kasih-Nya tidak pernah mengalami perubahan dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi. Baik manusia secara umum, dan umat-Nya secara khusus. Ia loyal di dalam kasih-Nya. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Israel, umat-Nya.
Ya. Kasih kepada Israel merupakan kasih yang khusus. Lebih daripada kasih terhadap manusia pada umumnya. Ia menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sekali lagi, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah berubah. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebab itu aku melanjutkan kasihku yang loyal kepadamu. Yang tidak pernah mengalami perubahan. Ini pernyataan daripada Tuhan kepada Israel, umatnya. Ini pernyataan Tuhan kepada kita yang juga menjadi umatnya. Bahwa Tuhan itu mengasihi kepada kita sekalian. Dengan kasih yang tidak pernah mengalami perubahan. Walaupun banyak kali, saudara sekalian, umatnya, kita, saya aplikasikan dengan kita, seringkali mendukacitakan hati Tuhan. Mengecewakan hati Tuhan. Tapi apakah kasih Tuhan itu berubah? Kasih Tuhan tidak pernah mengalami perubahan. Karena Allah itu kasih. Dia tetap mengasihi kepada kita. Dia tetap loyal di dalam kasihnya kepada kita. Firman Tuhan yang menyatakan hal itu kepada kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, kita meninggalkan dia. Dia tetap setia. Di dalam kasihnya ia tetap mengasihi kita. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Tidak dapat menyangkali sifat-sifat yang ada di dalam dirinya. Sifat apa? Yaitu kasih. Dia tetap mengasihi kita. Walaupun, sekali lagi, seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Tetap Tuhan itu mengasihi kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya ini seringkali tuh kita melihat, saudara sekalian. Kita anggap kalau kasih itu Tuhan akan memanjakan kita. Enggak. Tuhan mengasihi kita. Menyayangi kita. Selama kita hidup benar di jalan daripada Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya anak. Inilah kasih setia Tuhan. Selama kita berjalan di dalam kebenaran, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan apa yang menjadi doa kita. Namun, kalau kita tidak berjalan benar di hadapan Tuhan, maka Ibrani 12 ayat 6 katakan bahwa dia akan mencambuk. Menghajar kita. Supaya apa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya supaya segala cambukan Tuhan, segala hajaran Tuhan menjadi peringatan bahwa jalan kita itu salah. Jadi kalau kita, saudara sekalian,
berada di dalam segala kesukaran, kita itu harus mawas diri. Periksa diri kita. Apakah ini peringatan daripada Tuhan? Bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Kita sudah berjalan tidak pada jalan yang benar, sudah menyimpang daripada kehendak daripada Tuhan. Dan kita harus menjadi sadar. Kita harus bertobat. Dan kembali kepada jalan yang benar. Kasih itu senantiasa menginginkan supaya kita berjalan pada jalan yang benar. Jalan yang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Ingat kata-kata Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku inilah jalan. Aku inilah jalan. Jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Jalan ke Roma banyak, tapi jalan ke sorga cuma satu. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah daripada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di mana dia berada kecuali melalui Yesus Kristus. Tuhan dalam kasih-Nya, Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita berjalan mulai keluyuran, kita berjalan mulai menyimpang, maka Tuhan mengingatkan kita melalui segala kesukaran yang kita hadapi. Supaya kembali kepada jalan yang benar. Kembalilah dekat kepada Tuhan. Tidak hidup jauh daripada Tuhan. Bertobat daripada segala kejahatan kita. Kembali kepada jalan yang benar. Yaitu jalan di dalam kebenaran Allah. Yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, saudara sekalian. Kita melihat di dalam kasih. Ya. Di dalam kasih, Tuhan itu murah hati. Di dalam kasih, Tuhan itu murah hati. Jadi bagian yang pertama, Tuhan itu setia, loyal di dalam kasih-Nya. Dia menghajar ketika kita mulai menyimpang. Di dalam kasih-Nya, Ia murah hati. Selalu tergerak hatinya. Selalu ingin memberi kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu di dalam Matius 7 ayat 9-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini yang kedua. Dia murah hati. Ia berbelas kasihan kepada kita. Selalu hatinya tergerak. Jadi kasih setia daripada Allah adalah Dia
selalu memiliki rasa belas kasihan yang tinggi, teristimewa kepada umatnya. Selalu ingin memberikan yang baik kepada umatnya. Dengan catatan, dia akan memberikan apa yang kita minta. Asalkan, saudara sekalian, apa yang kita minta tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tidak akan membuat kita lari daripada Tuhan. Tidak akan membuat kita bergelimangan dengan dosa. Tidak membuat kita menyimpang dari kebenaran-kebenaran daripada Allah. Tuhan tahu yang baik dan yang tidak baik bagi kita. Karena Dia Maha Tahu. Selama yang kita minta itu, Tuhan tahu baik itu bagi kita, pasti Dia akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita, yang menjadi doa kita. Jadi yang pertama, kasih setia Tuhan itu memiliki pengertian bahwa di dalam kasih-Nya, Ia setia. Ia selalu mengasihi. Dan yang kedua, yang sudah kita bahas, bahwa kasih setia Tuhan adalah murah hati, berbelas kasihan kepada kita. Tuhan selalu ingin memberikan yang baik bagi kita. Itulah kasih setia Tuhan. Nah, kita masuk bagian berikutnya, dikatakan, saudara sekalian, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ini dampak. Kalau Tuhan itu setia di dalam kasih-Nya. Kalau Tuhan itu selalu berbelas kasihan, maka dampaknya apa? Kita suka berdiam dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat, saudara sekalian, ada orang yang judes, galak, suka marah, maka orang nggak akan mau berteman dengan orang yang tersebut. Dia akan memilih menjauh daripada orang tersebut. Tapi kalau pribadi orang itu penuh kasih, murah hati, memiliki belas kasihan yang tinggi, maka akan menggerakkan banyak orang mau bergaul dan berteman dengan orang tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur, betapa berharganya kasih setiamu. Ini dampaknya apa? Dampaknya orang suka dekat dengan Dia. Dan Tuhan menginginkan supaya kita itu hidup tidak jauh daripada Dia. Supaya kita dapat menikmati kebaikannya. Supaya kita dapat menikmati berkat-Nya. Supaya kita dapat menikmati pertolongannya. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang memiliki rasa belas kasihan. Hatinya mudah tergerak untuk menolong mereka yang berada dalam penderitaan.
Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan oleh Yesus, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Jangan ragu-ragu datang kepadaku, jangan ragu-ragu untuk mendekat kepadaku. Semua yang letih lesu, yang sudah lelah karena menanggung beban yang berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini panggilan supaya kita hidup tidak jauh daripada Tuhan. Tidak jauh daripada pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita hidup jauh daripada Tuhan, maka kita juga jauh daripada pemeliharaannya. Kita jauh untuk dapat merasakan pertolongan daripada Tuhan. Dan Yesus memanggil, mari datang kepadaku. Teristimewa juga mereka yang memiliki beban yang berat. Mungkin engkau sudah capek untuk memikulnya. Kenapa orang bunuh diri, saudara sekalian? Banyak kejadian orang bunuh diri karena putus asa, karena melihat tidak ada jalan untuk keluar daripada permasalahannya. Dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Mengakhiri kehidupannya. Dia berpikir bahwa kalau mengakhiri kehidupannya merupakan jalan keluar. Keluar daripada permasalahan yang dihadapi. Namun saya akan mengatakan, saudara sekalian, mereka yang bunuh diri bukan keluar daripada permasalahan yang dihadapinya. Mungkin saja mereka keluar daripada permasalahan yang dihadapinya. Tapi mereka akan menghadapi masalah baru. Yaitu neraka. Orang yang bunuh diri masuk di dalam neraka. Tidak akan selamat, saudara sekalian. Oleh karena itu Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, mari kepadaku. Semua yang letih lesu, yang sudah lelah menghadapi kehidupan, yang sudah lelah menghadapi masalah, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan yang baru. Aku akan memberikan penghiburan. Aku akan memulihkan sukacitamu. Dan aku akan menyelamatkan pada waktunya. Ini janji Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan kita hidup jauh daripada Tuhan. Tapi hiduplah dekat dengan Tuhan. Di dalam persekutuan yang intim dengan Dia setiap hari. Baik di dalam doa maupun di dalam membaca firman daripada Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di dalam Mazmur 36 ayat 8, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu.
anak-anak manusia berlindung di dalam naungan sayap-Mu. Kasih setia Tuhan bukan hanya membuat kita hidup dekat dengan Dia, menikmati segala berkat kebaikannya, tetapi dikatakan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Saudara tahu tempat perlindungan yang sempurna, tempat perlindungan yang aman bagi kita adalah di bawah naungan sayap perlindungan daripada Tuhan. Kata sayap sebetulnya, saudara, naungan sayap itu sebetulnya kita melihat dikenakan kepada burung, ya, kepada ayam. Ya, kita tahu, saudara sekalian, bahwa induk ayam yang memiliki anak-anak ayam, saudara sekalian, maka dia tahu bahaya yang mengancam anak-anaknya. Dan ia tidak segan-segan ketika ada predator, burung pemangsa, yang mau memangsa anak-anaknya. Maka dia akan merentangkan sayapnya lebar-lebar. Dan anak-anak ayam itu kemudian lari berlindung di bawah naungan sayap daripada induknya. Dan induknya siap bertarung dengan predator yang hendak memangsa akan anak-anaknya. Dan istilah ini dikenakan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak manusia lari berlindung di bawah naungan sayapnya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan itu penuh dengan kasih dan memiliki rasa belas kasihan yang tinggi untuk menolong kita ketika kita menghadapi bahaya. Jangan lupa untuk lari dan bernaung di bawah sayap perlindungan daripada Allah. Nah, firman Tuhan ini, saudara sekalian, saya simpulkan mengenai pribadi daripada Tuhan. Yang pertama, ya, pribadinya adalah pribadi yang penuh kasih. Karena memang dia itu adalah kasih. Ya, kasih setia Tuhan di dalam pengertian dia loyal di dalam kasihnya. Yang kedua, kasih setia Tuhan memiliki pengertian belas kasihan dimiliki oleh Tuhan. Itu yang disebut kasih setia Tuhan. Selalu tergerak hatinya memberkati, melakukan yang baik kepada kita, umatnya, anak-anaknya. Asalkan apa yang kita minta, apa yang kita terima, tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tidak membuat kita bergelimang dengan dosa, dan menyimpang daripada kebenaran-kebenaran Allah. Hal yang kedua, anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapnya, yang juga mempunyai pengertian. Dua, yang pertama, suka dekat dengan Allah. Karena kasih setianya kekal. Dan yang kedua, mencari perlindungan di bawah naungan sayap daripada Allah
yang mampu melindungi kita dari segala macam krisis yang kita hadapi. Saat ini kita menghadapi banyak krisis. Tetapi tempat perlindungan yang aman di bawah naungan sayap daripada Allah. Itulah tempat yang aman. Jangan hidup jauh daripada Allah, tapi hiduplah dekat dan berlindung di bawah naungan sayapnya. Maka kita akan terlindung daripada segala mara bahaya. Kita akan terlindung daripada segala krisis yang kita hadapi apabila kita berada di bawah naungan sayap daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau serahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah. Untuk kasihnya yang tidak pernah berubah. Untuk belas kasihannya yang tidak pernah berubah. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Engkau yang membuat kami gemar untuk kami boleh hidup dekat dengan Engkau. Engkau bukan Tuhan yang menakutkan. Engkau bukan Tuhan yang kejam. Engkau bukan Tuhan yang tidak peduli. Tapi Engkau Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih, Bapa. Di dalam kasih-Mu kami memiliki pengharapan masa depan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Yang sudah menyelamatkan kami daripada kebinasaan yang kekal. Yang sudah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Yang sudah memberikan sorga bagi kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu diri kami sekalian. Dan saat ini kami mengucapkan syukur. Karena Engkau juga mengasihi kepada kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dengan kasih yang spesial. Kasih yang khusus. Bagi kami sekalian. Walaupun seringkali kami membuat kecewa, tapi tetap Engkau mengasihi kami. Engkau tetap mengingatkan kami ketika kami berjalan menyimpang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Mengabulkan. Kami mengucap syukur. Demikian pula pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua yang mengikuti kebaktian ini. Mungkin ada di antara kami yang pada saat ini menghadapi segala macam masalah. Tapi kami tahu satu perkara. Bahwa Engkau berkuasa untuk menolong kami. Engkau punya kuasa itu Bapa. Engkau punya segala-galanya. Segala kekayaan milik-Mu. Engkau mampu mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mampu untuk menyembuhkan ketika kami sakit. Apakah yang mustahil bagi Engkau? Tidak ada yang mustahil. Segala perkara yang Engkau kehendaki, Engkau dapat melakukan itu. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh menikmati keberuntungan ketika mereka hidup dekat dengan Engkau. Melekat kepada Engkau. Memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Dan mereka boleh tetap
terlindung daripada segala mara bahaya, daripada segala krisis di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh jemaat-Mu, berkati Tuhan. Dalam minggu ini yang melakukan pekerjaan, yang bekerja berkati. Demikian juga Tuhan, sekali lagi Engkau menjauhkan seluruh jemaat-Mu daripada sakit penyakit COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kami ingin tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu, supaya dimanapun mereka berada, Engkau yang menjadikan mereka menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga melalui perkataan dan perbuatan, maka nama Tuhan itu dimuliakan melalui kehidupan mereka. Dan saudara-saudara sekalian, angkat tangan saudara, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi kehidupanmu dan perjalananmu pada minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.